Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Waldo saya dengan NPM belakang 187. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan dari kelompok kami, yaitu tes TGMD di SD Babadan 1 Kecamatan Ngancar. Sebelum itu, apa sih itu tes TGMD? Tes TGMD merupakan alat penilaian yang dirancang untuk mengukur kemampuan motorik kasar anak-anak berusia 3 hingga 10 tahun. Tes ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu keterampilan lokomotor dan keterampilan objek kontrol. Lalu tes ini terdiri 12 tes, tetapi yang diambil dari tes ini cuma 6 tes, yaitu tes keterampilan lokomotor. Tujuan tes TGMD menilai keterampilan motorik kasar, validasi dan reliabilitas, pengembangan motorik anak, penggunaan di berbagai konteks. Contoh tes lokomotor atau motorik kasar yaitu berlari, melompat, dan meluncur. Tujuan tujuan tes TGMD yaitu mengidentifikasi keterlambatan dalam perkembangan keterampilan motorik, merencanakan program instruksional untuk meningkatkan keterampilan tersebut, menilai kemajuan individu dalam keterampilan motorik, mengevaluasi keberhasilan program pengembangan motorik 124. Keterampilan yang dinilai dalam TGMD 2 meliputi gerakan lokomotor, yaitu 1. Berlari atau run, 2. Melangkah atau galop, 3. Melompat atau hop, 4. Melompati atau leap, 5. Melompat horizontal atau horizontal jump, dan 6. Melangkah atau melompat ke samping atau slide. Kelebihan dari tes TGMD yaitu yang pertama, validitas dan reliabilitas tinggi. Yang kedua, mudah dipahami dan diterapkan. Untuk alat yang digunakan pada tes TGMD atau motorik kasar, yang pertama yaitu ruang bebas seluas 5-6 meter, dan yang kedua adalah kun. Langkah-langkah dalam melakukan tes TGMD yaitu yang pertama, persiapkan area tes dengan 2 kun untuk berlari dan jarak sesuai untuk setiap tes. Yang kedua, berlari. Siswa berlari cepat antara 2 kun sejauh 40-50 meter dengan pengamatan pada posisi lengan dan kaki. Galup. Siswa melakukan gerakan galup sejauh 20 meter dengan perhatian pada irama dan posisi tubuh. 4. Lompat atau hop. Siswa melompati menggunakan satu kaki, mengikuti aturan mendarat dan posisi tubuh. Yang kelima, leap, horizontal jump, dan slide. Melanjutkan dengan tes lainnya yang mengukur keterampilan lokomotor sesuai instruksi yang telah ditetapkan. Cara melakukan lokomotor subtes. Yang pertama, run. Siswa berlari cepat antara 2 kun sejauh 40-50 meter dengan pengamatan pada posisi lengan dan kaki. Ya, ini sudah. Kesalahan melakukan tes. Yang pertama yaitu perbedaan penilaian antar penguji. Yang kedua, variasi dalam isi sampel. Yang ketiga, waktu pengambilan informasi atau time sampling. Keempat, kesiapan dan kepercayaan diri anak. 5. Keterbatasan waktu dan persiapan alat. Kekurangan pada tes TGMD yaitu keterbatasan dalam mengukur semua aspek perkembangan motorik. Yang kedua, ketergantungan pada kinerja anak pada waktu tertentu. Ketiga, variabilitas penilaian antar penguji. Yang keempat, waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan. Yang kelima, kurangnya sensitivitas terhadap perkembangan individu. Nah, berikut adalah hasil tes TGMD SDN Babadan 1. Di sini kami melakukan tesnya itu 5 anak. 5 anak melakukan satu tes. Dan di sini ada grafik hasil tes dari SDN Babadan 1. Yang pertama itu berlari.
yang berlari ini dari 5 anak ada 90% anak yang berhasil melakukan gerakan berlari. Dan yang kedua, untuk gerakan galop ini ada sekitar 70% lebih, 70%-an tidak lolos melakukan galop, mungkin karena ini apa itu yang dipraktekkan sama yang mungkin kurang jelas sama yang dipraktekkan. Dan untuk yang kedua itu gerakan hop. Untuk gerakan hop juga sama, ini ada sekitar 90% lolos melakukan gerakan tersebut. Yang keempat ada leap, ada sekitar 70% lolos, dan tidak lolosnya ada sekitar 30%. Dan untuk horizontal jump ada sekitar 75% anak yang berhasil melakukan. Dan untuk slide ini ada sekitar 75% yang tidak lolos juga. Dari hasil data yang dianalisa oleh kelompok saya menunjukkan bahwa tes ini memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Berdasarkan penelitian dilakukan, hasil uji validitas menunjukkan bahwa 50% lebih banyak yang lolos melakukan tes TGMD tahap 1, bahwa tes ini mengidentifikasi TGMD merupakan alat ukur yang valid untuk digunakan pada siswa tersebut. Dan untuk kesimpulannya, hasil analisa dari tes of gross motor development 2 atau TGMD 2 menunjukkan beberapa kesimpulan penting mengenai kemampuan motorik kasar anak-anak. Untuk validitas dan reliabilitas, TGMD 2 terbukti memiliki validitas yang kuat dalam mengukur keterampilan motorik kasar anak-anak dengan koefisien reliabilitas mencapai 0,88 atau lebih, menunjukkan konsistensi yang lebih tinggi dalam hasil pengukuran. Pada keterampilan lokomotor dan manipulatif, tes ini mencakup dua komponen utama. Gerak lokomotor seperti berlari dan melompat memiliki kriteria penilaian yang jelas dan terukur. Dari analisis data ditemukan bahwa 40% peserta didik memiliki kemampuan motorik kasar yang tinggi, sedangkan 60% berada pada tingkat rata-rata. Di sini menunjukkan bahwa mayoritas anak-anak memiliki keterampilan motorik yang memadai untuk usia mereka, yaitu 3-10 tahun. Penggunaan dalam penelitian TGMD2 telah digunakan secara luas dalam berbagai penelitian di berbagai negara untuk mengevaluasi perkembangan motorik anak. Secara keseluruhan, TGMD2 adalah alat yang efektif untuk menilai perkembangan motorik kasar anak-anak, memberikan wawasan berharga bagi pendidik dan orang tua untuk mendukung perkembangan fisik anak. Ya, berikut adalah dokumentasi dari SDN Babadan 1. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sepertinya ini banyak kurangnya. Ya, untuk dosen pengampu Pak Akbar, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.